Shalom. Saya mau bertanya, ketika kita kena masalah atau dirugikan bukan karena kesalahan kita, terus kita merasa nggak terima, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengungkapkan kekesalan atau kekecewaan kita kepada Tuhan? Ataukah kita tetap bersikap sopan kepada Tuhan meskipun sebetulnya kita nggak terima? Nah, di dalam hidup seringkali kita memilih yang kedua. Ketika kita mengalami masalah yang begitu banyak dan terjadinya juga bukan karena kesalahan kita mulai berkeluh kesah sama teman, mungkin sama keluarga. Kok kayak gini ya? Kenapa kok itu terjadi? Soro, uripku soro. Salahku opo? Salahku iki opo kok ngalami kayak gini? Tapi ketika kita berdoa, kita masih bilang, makasih Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita masih bilang, Tuhan itu baik. Tapi dalam hati sebenarnya kita tidak benar-benar merasakan itu. Nah, sebetulnya kita ini kalau merasa nggak terima dengan keadaan ini, kita merasa kondisinya kok seperti ini, salahku di mana Tuhan? Kita ngomong aja langsung ke Tuhan. Tuhan, aku kok ngalami kayak gini ya? Kenapa? Itu sebetulnya merupakan bentuk iman kita kepada Tuhan. Kita nggak tanya, tapi hati kita grundel. Itu bukan beriman, karena Tuhan kan melihat hati. Jadi kalau kita tidak bisa menerima kondisi ini, aku gak salah, tapi aku sing soro, uripku nelongso, ya ungkapkanlah itu pada Tuhan. Seperti Ayub. Ayub juga gitu. Bahkan Ayub ngomong bukan keluh kesah lagi. Dia bahkan kayak menuduh dan protes pada Tuhan. Aku iki lho bener Tuhan. Kenapa yang orang jahat tidak dihukum? Aku iki lho bener. Dan bahkan misalnya aku ngomong bener, pasti nanti kamu juga bilang kalau aku salah. Lah kamu Tuhan. Dia terus mempertanyakan itu pada Tuhan. Dia terus mencari Tuhan, mempertanyakan itu lagi. Itu adalah ekspresi imannya Ayub. Teman-temannya bilang, ngawur kamu itu, asal ngomong bla 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 bla. Tapi endingnya apa? Endingnya Tuhan bilang bahwa teman-temannya salah. Engkau tidak berkata yang benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dan ketika Ayub mendapatkan respon Tuhan, dia terus bertanya, dia mencari. Untuk dia mendapatkan respon Tuhan, itu cukup untuk membuat dia menerima legowo terhadap semua yang terjadi di dalam hidupnya dia. Dan pada saat itu juga dia merasakan aku bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan yang besar itu cukup untuk menenangkan Ayub. Karena dari respon Tuhan itu, Ayub jadi menyadari kemahatauan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan siapa dirinya. Nah, respon ini respon yang berbeda dengan grundel. Cuman, ya sudah namanya Tuhan, kayak sebelumnya dia namanya aja dia, Tuhan mau gimana lagi. Beda. Yang ini dia mengatakan, aku mencabut perkataanku, mataku sendiri bertemu denganmu. Jadi di sini Ayub tiba-tiba kayak tercerahkan gitu ya, mendapatkan inspirasi dan hubungannya dia dengan Tuhan memasuki level yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara sekarang merasa ada sesuatu yang mengganjal, tidak pernah berani diungkap pada Tuhan, mulailah untuk berbicara secara jujur pada Tuhan, seperti Bapak Ibu Saudara bicara kepada seorang sahabat dengan apa adanya. Tuhan akan merespon pertanyaan-pertanyaan saudara pada waktunya Tuhan dan akan memberikan kelegaan. Jadi hati kita nanti juga akan plong merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup kita. Amin. Shalom.